Selamat pagi hari Pak Ari, salam sehat semua. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Pak Hari, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Antonius. Pak Priyadi, pagi. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin karena seluruh eh, para tamu undangan dan para peserta sudah join, saya izin untuk memulai acara pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang dalam acara Halal untuk Semua Sosialisasi Layanan Sertifikat Halal Gratis Sehati bagi pelaku usaha tahun 2025. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyambut para tamu dan peserta acara terlebih dahulu. Kepada yang terhormat, Bapak Hari Gamawan, selaku Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK, Pak Hari. Selanjutnya Bapak Edi Danusaputro, selaku Ketua Ampesindo, Chief Edi. Selanjutnya Bapak Roy Renwari, Managing Director Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia, Pak Roy. Bapak Antonius B. Priyadi, selaku Kepala Bidang PMVS Ampesindo. selamat pagi. Pagi-pagi, Pak. Dan seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat menyelenggarakan acara halal untuk semua, sosialisasi layanan sertifikat halal gratis sehati bagi pelaku usaha tahun 2025 secara daring melalui Zoom meeting. Acara ini adalah acara kolaboratif Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Ampesindo dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia LPPPH EWI sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas UMKM terutama pasangan usaha, debitur dan atau nasabah portofolio anggota Ampesindo serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga termasuk sinergi dengan OJK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan berpartisipasi dalam acara sosialisasi ini. Hadirin yang kami hormati, tak kenal maka kata sayang, perkenalkan saya Alita yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara ini akan dimulai dengan welcome speech dari Ketua Ampesindo, Bapak Edi Danusaputro. Selanjutnya nanti akan ada terdapat keynote speech yang akan membahas terkait penguatan ekosistem UMKM melalui pembiayaan inklusif, sertifikasi halal, dan kolaborasi lintas lembaga dari Kepala Direktorat Pengembangan PVMPL Bapak Hari. Selanjutnya agenda utama yakni pembahasan materi terkait halal untuk semua, sosialisasi layanan sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku usaha tahun 2025 dengan pemateri utama Bapak Roy. Dan terakhir akan ditutup dengan closing speech dari Kepala Bidang PMVS Ampesindo Bapak Antonius. Selanjutnya untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada operator boleh dibantu.
Terima kasih kepada operator atas bantuannya. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita dengarkan welcome speech dari Ketua Amfesindo, Bapak Edi Danusaputro. Kepada Chief Edi, kami persilakan. Terima kasih Alita yang multi talenta ya, karena sehari-hari eh, termasuk tim saya di BNI Ventures saat ini sedang bantu di asosiasi. Terima kasih. Memang kita di Pak Hari kita ini di industri harus pakai banyak topi ya. Campur-campur nggak apa-apa ya. Namanya gotong royong, ini udah spiritnya kami di industri. Kita bergotong royong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Hari Gamawan, Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK, Pak Roy Renwarin, Managing Director Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia, Pak Antonius B. Priyadi, Pak Pri, Kepala Bidang PVMS Amfesindo, serta seluruh peserta sosialisasi pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya lah kita dapat berkumpul kembali dalam suasana penuh kehangatan pada acara halal untuk semua, sosialisasi layanan sertifikat halal gratis dalam kurung sehati. Ini singkatannya baik ya, bagus ya. Sehati bagi pelaku usaha tahun 2025. Saya mewakili asosiasi melihat bahwa ini topik yang penting dan kalau boleh dibilang ini urgent ya. Kenapa? Karena UMKM ini adalah uh, tulang punggung perekonomian nasional ya. Kita lihat sendiri uh, musibah yang sedang dialami saudara-saudara kita semua di Sumatera bagian utara, bagaimana lumpuhnya perekonomian tidak hanya karena bencana tapi juga karena UMKM tidak berfungsi sebagai normal. Oleh sebab itu Amfesindo sangat berkomitmen mendukung pertumbuhan sektor UMKM ini. Teman, kita sadari juga UMKM itu punya banyak tantangan, terutama standarisasi. Ya mungkin terutama tidak hanya standarisasi tapi sertifikasi, dalam hal ini adalah sertifikasi halal, karena ini adalah kunci untuk perluasan pasar dan juga untuk kepercayaan konsumen. Saat ini sudah menjadi suatu titik di mana sekarang konsumen semua akan lirik-lirik mau beli produk, mau beli makanan, ya memang semua melihat dulu itu terkait sertifikasi halal. Maka kami mengapresiasi tinggi atas dukungan pemerintah melalui fasilitas sertifikat halal gratis ini atau dalam kurung sehati. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH per 12 Desember 2025 ada 1 juta lebih, persisnya 1.072.300 sertifikat yang telah diterbitkan. Hanya tersisa 67.715 kuota. Ini ada kuotanya ya. Masih ada tersisa 67.000. Nah, mungkin audiens yang peserta Zoom meeting aja udah 60.000 ya. Jadi tinggal sedikit lagi nih. Mungkin mudah-mudahan bisa terpenuhi. Berarti ini antusiasme UMKM sangat tinggi namun ada kebutuhan pendampingan yang diperlukan untuk UMKM. Amfesindo bersama-sama dengan EPPH EWI menyelenggarakan sehati sebagai bentuk dukungan nyata kepada UMKM portfolio anggota. Jadi memang tujuannya mungkin tidak langsung kepada para PMV, PMVS, UUS maupun PMVD, baik yang VDC maupun yang VCC, tapi tujuan akhirnya mungkin adalah yang jelas adalah pasangan usaha dari para PMV ini. Dan ini ya pasangan usaha juga punya teman, punya rekanan, punya vendor, ya itu menjadi suatu ekosistem. Jadi jangan dilihat bahwa saya bukan PMV syariah, saya bermain VCC dan sebagainya. Enggak, itu memang ini suatu ekosistem bagi kita semua. Jadi memang ini ada untuk pasangan usaha, untuk debitur, untuk nasabah dan sebagainya. Tentunya ini akan mempengaruhi nanti kekuatan dari ekosistem kita semua. Mudah-mudahan dari agenda di pagi hari ini kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM yang bersertifikasi halal di kalangan PMV sekalian. Marilah kita memanfaatkan sesi ini untuk bertanya
belajar dan mengambil langkah nyata menuju UMKM yang berdaya saing, berstandar halal dan terakses pembiayaan inklusif. Jadi jangan malu-malu ya kawan ya, mumpung ada ahli-ahlinya, kita tutup kita apa namanya kita nanti tutup acara dengan sesi tanya jawab. Kita banyak bertanya, kita banyak berguru. Akhir kata, perkenankan kami mohon kesediaan Bapak Hari Gemawan untuk dapat memberikan keynote speech setelah saya. Dan kalau boleh Pak Hari, saya menutup opening speech saya dengan sebuah pantun. Mohon diberikan cakapnya. Dan ini mudah-mudahan ya sesuai dengan topik hari ini ya. Ke pasar Tanah Abang membeli kain, kain batik motifnya bunga seroja. Sertifikasi halal hadir demi keberlanjutan. Semoga UMKM kita mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chief Edi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian kalau bisa memberikan aplaus bisa lewat reaction. Jadi aplausnya kita virtual aja lewat reaction dari aplikasi Zoom ini. Terima kasih kepada Chief Edi atas welcome speech-nya. Selanjutnya, mari kita simak keynote speech terkait penguatan ekosistem UMKM melalui pembiayaan inklusif, sertifikasi halal, dan kolaborasi lintas lembaga yang akan disampaikan oleh Kepala Direktorat Pengembangan PPML OJK, Bapak Hari Gemawan. Kepada Pak Hari, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Alita yang katanya multi talent tadi ya, kata Chief Edi. Luar biasa nih. Kalau modal Ventura pemain-pemainnya memang harus multi talent karena memang ini ya lain daripada yang lain modal Ventura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Chief Edi ya, tadi nyebutnya ya, Bapak Ketua Umum Amfesindo, Pak Edi Danusaputro. Ini sering ketemu dengan beliau. Biasanya kami yang undang beliau, sekarang gantian kami yang diundang. Terima kasih Pak untuk hadir acara ini. Kemudian ada Bapak Roy Renwarin ya dari beliau Managing Director Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia. Ini yang dari LPPH EWI tadi ya. Kemudian juga Pak Antonius, Pak Pri, Kepala Bidang PVMS Avesindo, juga Bapak Ibu peserta acara sosialisasi ini. Khususnya tentunya adalah Bapak Ibu pelaku UMKM yang merupakan PPU, perusahaan pasangan usaha, atau debitur ataupun nasabah dari perusahaan modal Ventura. Tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan hidup bagi kita semua sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul dalam kondisi yang sangat sehat ya dalam acara sosialisasi layanan sertifikasi halal gratis sehati, satu hati ya, sehati. Tadi Pak Edi juga apresiasi dengan ini singkatannya sebut juga demikian. Dan judulnya adalah penguatan ekosistem UMKM melalui pembiayaan inklusif, sertifikasi halal, dan kolaborasi lintas lembaga. Ini sangat bagus temanya dan sangat strategis karena terkait dengan penguatan ekosistem dan juga terkait dengan kolaborasi. Nah ini kolaborasi ini menjadi barang yang sangat mahal di negeri kita, tapi ini saya rasa menjadi hal yang baik Amfesindo untuk mendorong terus dilakukan kolaborasi antar lembaga ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Amfesindo yang sudah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Tentunya merupakan wujud dari komitmen dari pengembangan UMKM di Indonesia ini. Tadi sempat disinggung bagaimana peran dari UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, termasuk kita melihat dalam berbagai sejarah perekonomian kita mulai krisis tahun 98, tahun 2008, dan seterusnya, selalu menjadi bagian penting dari perekonomian kita, termasuk tadi yang disampaikan dalam kondisi bencana yang terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia, selalu hadir
untuk mensupport. Mereka lah yang terdepan, yang mensupport sekaligus yang terdampak dari bencana yang terjadi tersebut. Tentunya kita juga prihatin dengan kondisi bencana yang saat ini terjadi, dan kita doakan proses recovery itu dapat segera terjadi. Bapak dan Ibu, saya mendapatkan ini ya dari rekan-rekan saya, data berapa banyak sih sebenarnya UMKM yang terlibat, atau pelaku UMKM yang terlibat di Indonesia ini. Jadi per Desember 2024 melalui data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT UMKM) itu ada 30 juta unit usaha yang tergolong dalam sektor UMKM. Dan hampir 99 atau 99, lebih dari 99% itu golongan ekonomi atau usaha mikro. Jadi bukan yang menengah, bukan yang kecil, tapi yang mikro. Jadi sebagian besar itu adalah yang mikro. Jadi sangat besar jumlahnya, dan tentunya sangat penting dan menjadi sektor strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk terus mensupport hal tersebut. Tentunya OJK selalu bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan dan asosiasi terus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk terus mengembangkan UMKM ini sehingga mereka dapat naik kelas, dapat tumbuh dengan sehat, dan benar-benar berkontribusi nyata bagi negeri ini. Nah, termasuk dalam dukungan pemerintah, ini coba kami kutip ya, pemerintah terhadap kepada UMKM tersebut adalah terkait dengan juga penerbitan sertifikasi halal, sehingga UMKM itu memiliki standarisasi produk yang memang benar-benar diakui, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk UMKM tersebut. Melalui PP 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, ini telah memberikan kepastian hukum bahwa kehalalan suatu produk itu dibuktikan dengan sertifikat halal. Dan salah satu program yang dilakukan adalah kegiatan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, termasuk kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan sertifikasi halal gratis. Kemudian Bapak dan Ibu para hadirin yang kami muliakan, tentunya kami dari OJK, khususnya dari tempat kami itu bidang pengawasan PVML, itu tentunya sangat dekat dengan UMKM. Kenapa? Karena memang yang kami atur, yang kami awasi, yang kami ajak kolaborasi adalah lembaga jasa keuangan yang memang fokus pada pembiayaan UMKM, termasuk modal ventura yang dipimpin oleh Pak Edi, kemudian ada perusahaan pembiayaan, kemudian ada pinjaman daring. Nah, pinjaman daring itu mungkin saya sekaligus sosialisasi juga. Pinjaman daring itu adalah pinjol yang legal. Kalau yang ilegal itu namanya pinjol. Jadi kalau yang mencari yang legal itu adalah pinjaman daring. Kemudian juga ada pergadaian, LKM, dan seterusnya. Jadi sangat dekat dengan UMKM. Sehingga kegiatan-kegiatan program kerja yang kami lakukan itu tentu sangat berfokus bagaimana mendorong pembiayaan atau akses pembiayaan kepada UMKM. Melalui kebijakan dan regulasi sektor jasa keuangan, tentunya kami tidak henti-hentinya untuk mendorong LJK PVML untuk berkontribusi dalam mendukung proses edukasi, literasi, dan juga akses keuangan bagi UMKM. Kita sudah memiliki POJK 46 tahun 2024 yang saat ini juga sudah diperbaharui melalui POJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini POJK ini baru saja diupdate dan tentunya nanti akan diikuti dengan sosialisasi. POJK ini memberikan landasan yang kuat bagi LJK untuk bersinergi dengan pelaku UMKM. Nah, nanti rekan-rekan dari modal ventura tentunya akan kami berikan sosialisasi terkait
apa namanya terkait dengan POJK ini. Ini masih sangat baru, tapi memang POJK sebelumnya sudah ada POJK. Kami ingin menyampaikan bahwa ini menunjukkan memang keseriusan atau dukungan dari OJK sesuai dengan perannya, sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung sektor UMKM. Nah, tentunya tidak hanya bagaimana mendorong akses pembiayaan, tetapi khususnya sekali lagi, khususnya untuk modal Ventura itu juga ada peran lain, yaitu melakukan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM supaya terus dapat mengembangkan usahanya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Amvesindo pada hari ini, yaitu melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Tentunya ini sangat kami apresiasi upaya yang dilakukan oleh Amvesindo untuk melakukan kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, kami dari bidang pengawasan PVML bersama-sama dengan asosiasi juga sudah menyusun roadmap dalam rangka mengembangkan dan memperkuat industri PVML, termasuk roadmap mengenai modal Ventura. Nah, di dalam roadmap tersebut juga sudah kita cantumkan berbagai program kerja dan juga strategi, sasaran, target untuk mendorong bagaimana supaya modal Ventura itu lebih berperan dalam pembiayaan UMKM. Khusus terkait dengan syariah ke depan, di tahun depan 2026 kita juga merencanakan untuk menyusun roadmap untuk pengembangan dan penguatan PVML syariah, termasuk modal Ventura. Nah, tentunya kegiatan hari ini, upaya hari ini akan terus kita perkuat melalui roadmap tersebut. Nah, kami tentunya juga mengapresiasi kehadiran dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, LPPH-EWI. Ini tentunya menjadi bagian dari ekosistem yang sangat penting dalam mendukung bagaimana mendorong akses keuangan yang lebih luas kepada UMKM tentunya. Dan kita mengharapkan kerjasama seperti ini dapat terus berlangsung ke depan dan juga semakin banyak yang kita kolaborasikan, termasuk kementerian dan lembaga lainnya. Nah, melalui kegiatan ini kami harapkan para peserta, khususnya pasangan usaha, debitur ataupun nasabah dari perusahaan modal Ventura dapat memperoleh informasi yang berharga terkait dengan sertifikasi halal ini. Sehingga nantinya usaha yang Bapak Ibu lakukan itu dapat jauh lebih berkembang dan lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa demikian tadi yang dapat kami sampaikan mewakili OJK, dan tentunya dengan penuh rasa syukur dan optimis, saya yakin bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat terbaik buat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu khususnya pelaku UMKM, dan tentunya akan memberikan bukti juga bagaimana kolaborasi antar berbagai stakeholder yang ada di ekosistem itu dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Amvesindo, LPPH-EWI, dan seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi niat baik dan upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari atas keynote speech-nya. Mungkin sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, saya ingin membalas pantun Chief Edi terlebih dahulu kali ya Pak. Dan memberikan pantun kepada Pak Heri dan teman-teman semua. Boleh dibantu cakapnya lagi ya Bapak Ibu? Jauh pulau dari Malaka, Cakap. pergi haji ke kota Mekah. Cakap. Dengan bismillah acara telah dibuka, semoga semuanya mendapat ilmu dan berkah. Cakap. Boleh reactionnya, tepuk tangan online kita. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, mumpung masih pagi dan Bapak Ibu masih segar semua, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu boleh open cam terlebih dahulu. Chief Edi, Pak Hari, Pak Roy, Pak Antonius, dan seluruh peserta sosialisasi boleh nih on cam dulu.
dan menghadap ke layar terlebih dahulu biar dibantu oleh operator untuk di screenshot. Boleh operatornya mungkin on mic dan memberikan aba-aba 1, 2, 3-nya? Oke, boleh. Terima kasih Alita. Baik, Bapak Siap. Ibu, izin untuk frame pertama dengan hitungan waktu 3, 2, 1. Oke, lanjut untuk ke slide yang 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Arif. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan senyum sumringah ya di pagi hari ini. Semakin semangat sepertinya ya untuk menjalani hari. Nah, kita akan masuk ke sesi utama pada pagi hari ini. Izin Pak Roy, sebelum memasuki sesi utama, saya ingin memberikan pantun lagi. Biar semakin semangat lagi para peserta yang sudah hadir. Itu sekali lagi apa ya? Boleh teman-teman dibantu nanti on mic dan bilang cakep ya. Mentari pagi menyapa hari, Cakep. hadirkan semangat untuk berkarya. Cakep. Cakep. Ampesindo dan LPPH EWI bersinergi mewujudkan halal sebagai kemudahan bagi pelaku usaha. Nah, sudah Biasa. siap nih Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki agenda utama pada pagi hari ini. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi dengan tema halal untuk semua, sosialisasi layanan sertifikat halal gratis sehati bagi pelaku usaha yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Renwarin selaku Managing Director Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia. Kami harap sesi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kemudahan layanan sertifikat halal untuk para pelaku usaha. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Roy untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bapak. Baik, makasih Mbak Alita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa ketemu, diberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk nanti sharing terkait dengan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha nasabah pembiayaan. Dan tidak lupa salam dan salawat selalu tercurah untuk kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan semoga syafaat beliau selalu menyertai kita hingga yaumul akhir. Baik, pertama-tama juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi Danusa Putro sebagai Ketua dari Amfisindo. Salam hormat juga buat Pak Hari Gamawan, Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK, dan juga Pak Antonius B. Priadi selaku Kepala Bidang PMVS dari Amfisindo, dan Bapak Ibu sekalian. Izin kami dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia menyampaikan sedikit materi pengantar terkait betapa pentingnya sertifikasi halal bagi usaha, khususnya bagi nasabah pembiayaan. Baik, pertama-tama kita harus lihat dulu dasar hukumnya agar compliant, ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Pasal 4 itu sudah mencantumkan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikasi halal. Nah, ini kemudian diperkuat pada Undang-Undang Cipta Kerja di PP 42 Tahun 2004, ya, Pasal 98 tentang kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, ini didasarkan pada pernyataan halal. Jadi sifatnya itu yang kita sebut dengan self declare begitu ya. Jadi dengan dasar dua ini maka memang pada tahun depan ya di Oktober itu memang semuanya sudah wajib halal bagi pelaku usaha ya yang memiliki produk begitu. Baik, nah kemudian mungkin muncul pertanyaan biasanya ini karena di lapangan itu selalu banyak ya pelaku usaha ngapain sih harus repot-repot ngurus sertifikat halal begitu. Kan saya pelaku usaha yang juga agamanya Islam begitu ya. Kemudian juga bahan baku yang nggak mungkin pakai bahan baku yang sifatnya haram. Ngapain sih harus repot-repot begitu?
Nah, sebetulnya jawabannya yang pertama adalah sebetulnya akan lebih repot kalau si pelaku usaha itu ya sebagai nasabah pembiayaan itu menjelaskan satu persatu kepada pelanggan tentang bahan baku berikut proses pembuatannya. Jadi kalau misalnya ditanya sama pelanggan, ini bakpianya kira-kira halal nggak? Oh halal ini ya, karena saya bahan bakunya saya ambil dari sini, dari sini, dari sini, dari sini ya. Saya sudah lihat ini apa kandungan-kandungannya. Kemudian nanti waktu proses juga ini cara buatnya begini, minyaknya juga begini. Ya itu kalau jelasin ke satu pelanggan gitu. Kalau pelanggannya ternyata rame 100 tiap hari kan jadi repot sekali. Waktunya habis untuk menjelaskan satu persatu. Dan setelah dijelaskan panjang lebar belum tentu juga pelanggan itu percaya. Kenapa? Karena itu kan klaim sepihak dari si pelaku usahanya. Ya kan namanya pelaku usaha ya semua kecap nomor satu ibaratnya begitu. Jadi sedikit repot ya, bukan sedikit repot, lebih repot kalau tidak punya sertifikat halal. Nah, alasan kedua adalah kenapa harus repot ya? Ngurus sertifikat halal ini kalau dalam perspektif dari pelaku usaha karena alasan kedua sesuai dengan PP 42 tahun 2024 maaf ini salah ketik pada tanggal 17 Oktober tahun 2026 berarti kurang dari 1 tahun lagi ini sudah berlaku wajib halal bagi barang dan jasa yang diproduksi, dijual dan dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia. Berarti kalau tidak tersertifikat halal ya berarti tidak boleh dijual atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ini perlu juga dilihat bahwa ternyata secara populasi ya kurang lebih 87,2% atau kurang lebih 229,6 juta jiwa penduduk Indonesia ini beragama Islam ya. Berarti sudah jelas ya kewajibannya adalah mengkonsumsi produk yang halal. Nah, bagi pelaku usaha ini jadi penting begitu ya bahwa sebetulnya market yang demikian besar ini kan potensi yang luar biasa sebagai calon pelanggan. Hanya saja kalau tidak punya sertifikat halal itu berarti tidak punya identitas halal. Begitu ya. Jadi pertanyaannya untuk masuk ke dalam market ini supaya konsumsinya juga halal maka harus punya yang disebut dengan identitas halal. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan identitas halal? Biasanya pemahamannya harus dibangun dulu seperti ini misalnya. Identitas umum, pada saat orang lahir ya pasti ada akta lahir. Itu berarti identitas terkait dengan asal-usul. Kemudian nanti setelah lulus bangku sekolah begitu ya, ada ijazah. Ya, ini juga identitas terkait dengan pendidikan yang sudah dilalui misalnya gitu. Nanti kalau sudah akil balik ada identitas lagi kependudukan namanya KTP. Nanti kalau mau keluar negeri ada identitas juga namanya paspor. Nanti kalau nikah ada identitas namanya akta nikah. Ya, nanti kalau sudah punya kendaraan ya atau sudah bisa mengendarai kendaraan pasti ditanya juga identitasnya mana, identitas izin berkendara itu SIM. Kemudian juga ada identitas kalau nanti satu saat punya kendaraan namanya BPKB. Bahkan sampai nanti kalau satu saat juga istilahnya membeli properti atau tanah berarti itu juga ada identitas ya yaitu sertifikat tanah. Nah, ini adalah identitas yang sifatnya umum. Maka kalau kita bicara terkait dengan halal, identitas halal adalah sertifikat halal. Yang cukup dilihat saja, seperti kalau misalnya kita ada pemeriksaan kendaraan begitu ya, itu yang dilihat oleh polisi yang melakukan pemeriksaan kan cuma cukup lihat, oh ya sudah ada SIM-nya sudah sesuai begitu ya. Atau kita misalnya mau pergi keluar naik pesawat atau naik kereta, itu yang dilihat juga pasti juga KTP-nya atau kita mau berangkat ke mana luar negeri pasti yang lihat adalah paspornya. Maka kalau pelaku usaha ya yang merupakan nasabah pembiayaan ini sudah memiliki identitas seperti ini dan ditempel di tempat usaha atau dicantumkan logonya, artinya apa? Pelanggan lihat aja sudah langsung yakin. Oh ya, ini sudah tersertifikasi oleh pihak ketiga, apalagi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sekali lihat langsung, wah nyaman. Kenapa? Karena ya ini berarti konsumsinya sudah sesuai dengan syariat ya sebagai Muslim. Begitu lihat langsung senang. Kenapa? Ya pasti senang ya. Kalau urusan kaitan makanan, minuman, lihat begitu kan yakin, nyaman, ya pasti juga senang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bagi pelaku usaha mendapatkan apa? Mendapatkan kepercayaan. Karena sebetulnya kalau orang berbisnis, yang dicari pertama kan kepercayaan. Betul ya? Ini adalah hal yang utama dan mahal ya sehingga orang tuh selalu pakai endorse, selalu pakai iklan. Itu kan tujuannya adalah untuk meyakinkan pelanggan supaya mau ya bertransaksi dengan
si pelaku usaha. Dan kalau sudah ada kepercayaan, artinya apa? Menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Nah, harapannya Pak Edi, kalau ada penghasilannya berkelanjutan kan berarti juga pembiayaannya akan sifatnya lancar atau mungkin nanti juga ke depan akan meningkat. Jadi efek dari sertifikasi halal ini sekarang sudah sampai sedemikian. Bahkan sekarang kalau kita masuk ke rumah makan aja atau ke tempat produksi atau apapun gitu, kita selalu lihat mana ya sertifikat halalnya. Yang dilihat pertama tembok, bukan buku menu dulu. Kalau kita beli produk ya, kita lihat ada keripik, yang kita cari sekarang adalah ada nggak logo halalnya. Ya, ada nggak barcode-nya? Karena sekarang itu sudah bisa di-trace ya, apakah betul sertifikat halal ini nomornya sesuai dengan produk atau jenis usaha yang sudah tersertifikasi halal. Nah, ini sekarang awareness ini demikian tinggi ya, jangan sampai dengan tidak adanya sertifikasi halal akhirnya usahanya bisa tutup. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Ini sebetulnya sederhana sekali ya, Bapak Ibu. Syaratnya mudah ya, KTP dari pelaku usaha ini merupakan satu hal yang wajib karena akan terhubung dengan NIK, dan ini sifatnya inklusif, tidak hanya bagi pelaku usaha yang muslim, yang non-muslim juga boleh terlibat ya. Kami sudah lakukan juga banyak pelaku-pelaku usaha yang non-muslim yang juga memproduksi barang makanan dan minuman atau jasa jasa pengolahan makanan minuman untuk disertifikasi halalkan. Nah, yang kedua, ini yang penting, ini harus punya NIB dan KBLI. Nah, Bapak dan Ibu, ini merupakan hal yang penting ya, mengurus NIB itu artinya si pelaku usaha ini serius ya. Saya kurang tahu nih kalau di Amfesindo apakah setiap kali pelaku usaha ini mengajukan pembiayaan juga ditanya ada punya NIB dan KBLI enggak? Karena kalau dia punya NIB KBLI kan artinya dia lebih serius karena sudah ngurus izin berusaha. Apalagi kalau ditambah ya, ini lembaga pembiayaan syariah ya juga harus melihat apakah si nasabahnya itu memang produk atau jasanya sudah tersertifikasi halal. Itu akan jauh lebih kuat. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang itu adalah nasabah pembiayaan, secara akuntabilitas profilnya jadi lebih baik karena punya NIB, ya punya sertifikat halal. Nah, kalau sudah punya dua ini, maka kita akan lihat jenis produknya apa, bisa sampai 10 varian. Ya. Kemudian merek ini sebetulnya adalah merek bukan yang terdaftar di HAKI, sekedar membuat perbedaan. Misalnya klepon itu kan pasti bentuknya bulat, hijau, ada kelapanya. Nah, banyak yang produksi klepon. Ini kleponnya siapa? Oh, ini kleponnya Bu Jum, ini kleponnya Pak Tri misalnya, seperti itu begitu ya. Itu yang membedakan. Jadi cuma ditulis tangan aja, simple. Kemudian foto ya, foto produk, kemudian juga foto di tempat produksi. Ini penting untuk melakukan verifikasi karena ini terkait dengan pernyataan mandiri atau self declare. Nah, syarat-syaratnya simple aja seperti ini ya. Jadi apalagi sekarang kita sudah kembangkan AI ya, jadi lebih mudah, tinggal diketik maka seluruh bahan, proses ya, kemudian positive list dan lain sebagainya itu sudah bisa terdata. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira berapa biaya untuk ngurus sertifikat halal? Gratis ya. Tahun ini kuotanya adalah 1.140.000. Tahun depan insya Allah akan naik ya, sudah disetujui 1.350.000. Nah, ini merupakan potensi besar juga mungkin bagi anggota Amfesindo yang sekarang lagi melakukan punya nasabah pembiayaan untuk melakukan proses sertifikasi halal baik sisa di Desember ini maupun di tahun depan. Nah, kalau mau bayar sendiri bagaimana? Bisa bayar sendiri, biayanya adalah 230.000. Tapi kalau masih disediakan gratis menggunakan dana APBN, kenapa tidak kita gunakan yang sifatnya gratis begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira apa saja produk yang bisa dapat fasilitasi sertifikat halal gratis atau saat ini? Nah, kita akan bagi dalam 3. Yang pertama adalah produk makanan yang bisa masuk self-declare. Ada 13 jenis ya kategori. Jadi ada susu dan analog, lemak, minyak, ya, es untuk dimakan, olahan buah dan sayur, begitu ya. Kemudian permen atau coklat, kemudian tepung, sereal, roti, bakery, ikan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, kemudian garam, rempah, saus maupun kecap. Kemudian juga ada makanan ringan siap santap seperti keripik ya, dan juga ada kedai makanan dan minuman. Nah, ini sebetulnya kalau di EWI ya, ini sudah dilengkapi dengan flyer-flyer seperti ini yang oleh pendampingnya tinggal disebar saja, kemudian setelah itu tinggal didata.
Jadi kita sudah siapkan flyer-flyer sesuai dengan jenis dari produk yang bisa di sertifikat halalkan, ya, produk makanan. Nah, ini sudah komplit semuanya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira kalau minuman yang bisa disertifikat halal dengan gratis itu apa aja? Ada 6, mulai dari produk jus, ya, buah dan sayuran, kemudian konsentrat, kemudian makanan ringan non soda, kemudian kopi, teh, ya, sari kacang, susu dan campuran susu, dan juga minuman tradisional atau jamu. Ini juga kita sudah lengkapi dengan flyer-flyer sehingga mempermudah mengidentifikasi kira-kira produk dari pelaku usahanya ini seperti apa, atau produk dari nasabah pembiayaan itu seperti apa. Jadi semua sudah dilakukan. Nah, kemudian sekarang sudah ditambahin lagi dengan warung makan, ya. Jadi ada 13 kategori warung makan yang juga bisa mendapatkan self declare. Warmindo, ya, kemudian warteg, ya, ada warung Padang, ada warung Sunda, warung soto, warung bakso, mie ayam, ya, warung gudeg, pecel lele, kemudian sate, kemudian juga warung nasi atau mie goreng gitu ya. Kemudian makanan khas Timur Tengah, warung nasi kuning ya, sampai ke angkringan atau yang gerobakan seperti itu. Nah, ini juga sudah komplit juga, kita sudah siapkan flyer-flyer yang nanti bisa disebar ya ke nasabah pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira berapa lama sertifikat halal ini terbit? Kalau secara normal itu kurang lebih 7 sampai 14 hari. Tapi di kami bisa 3 jam, bisa 1 hari ya, tergantung nanti dari kelengkapan data dan kualitas foto terutama. Jadi semakin bagus, maka akan semakin cepat sertifikat halal itu terbit. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira apa resiko bila usaha ya dari UMKM ini tidak memiliki sertifikat halal? Yang pertama sudah jelas ya, usahanya terancam ditutup karena melanggar undang-undang. Nah, dan juga terjadi juga karena apa? Karena ada risiko kehilangan kepercayaan pelanggan, karena pelanggan merasa wah ini kok aneh ya, ragu-ragu jadi saya kalau mau beli ya makanan atau minuman di sini karena tidak ada sertifikat halalnya. Nah, yang kedua adalah bisa jadi risiko bangkrut yang berikutnya adalah karena angsuran-angsuran tidak terbayar karena usahanya tadi menurun ya, atau bahkan sampai risiko tutup. Artinya angsuran tidak terbayar, hutangnya numpuk, dan bahkan bisa kehilangan aset yang selama ini sudah dikumpulkan. Jadi memang efek dari sertifikasi halal ini menjadi penting bagi pelaku usaha, khususnya dari nasabah pembiayaan. Dan untuk itu kita dari LP3EWI sudah menyiapkan P3H yang jumlahnya sekarang kurang lebih 22.000 yang tersebar di 460 kabupaten dan kota yang siap mendampingi proses sertifikasi halal bagi nasabah pembiayaan, dan ini semuanya dilakukan dengan gratis. Mungkin itu dari kami, nanti selebihnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan ke Mbak Alita. Siap, terima kasih banyak Pak Roy atas pemaparannya. Semoga seluruh pemaparan, pesan, serta arahan yang diberikan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kegiatan usaha kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini mungkin sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya. Ini sesi tanya jawab. Kami bakal membuka kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, maupun sebenarnya tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bapak Roy. Bapak Roy sudah menyampaikan bahwasanya kita dapat kuota gratis untuk sertifikat halal ini untuk 1 juta lebih pelaku usaha. Dan tadi sudah disebutkan juga ada 13 jenis warung, 13 jenis makanan yang bisa melakukan halal self-declare. Nah, ini Bapak Ibu, pelaku usaha yang ingin menanyakan lebih teknis lagi mungkin kepada ahlinya Pak Roy ini, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Diusahakan agar pertanyaan yang disampaikan itu secara singkat dan jelas ya Pak Bu, agar bisa langsung dijawab oleh Pak Roy. Boleh, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand aja. Mana ini? Sepertinya sedang membuka catatannya masing-masing ya Pak ya. Atau lagi mengetik pertanyaannya ini kayaknya. Ada Bapak Ibu? Mungkin sebelum Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, saya izin kali ya Pak ya.
Itu juga ada penasaran nih sama materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kalau misalnya mungkin langsung ke teknisi aja kali ya Pak. Ini mungkin Bapak Ibu pelaku usaha yang hadir ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah hadir ini eh, ingin melakukan pendaftaran sertifikat halal pada produknya, pertama mungkin siapa yang langsung bisa di reach out atau dihubungi, dan yang kedua itu Pak, kira-kira kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa kita hindari gitu Pak, oleh pelaku usaha biar nggak melakukan kesalahan berulang ini. Mungkin itu dulu. Nah, nanti selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyudin. Baik, Mbak Alita. Jadi di kami memang sudah diterapkan sistem kurasi data. Ini saya coba buka. Ini ada di sertifikasi halal sertifikasi halal.id. Di sini sebetulnya sudah ada panduan, jadi pelaku usaha bisa mengisi data, ya, kemudian nanti melengkapi pengajuan produk. Bahkan di sini nanti sudah teridentifikasi punya NIB atau KBLI atau tidak begitu. Kemudian selepasnya sebetulnya tinggal ini karena sudah menggunakan juga AI, tinggal diketik aja produknya apa. Jadi tinggal diketik produknya misalnya lemper, ini nanti semua akan terisi. Jadi meminimalkan kesalahan pada saat pengisian bahan baku, proses produksi, kemudian kemasan, bahan pencuci, pembersih, ya itu diminta juga. Kemudian juga positive list-nya apa, dan kemudian bahan-bahan yang digunakan ini sudah tersertifikasi halal atau belum. Itu semua di dalam sistem ini sudah langsung kedetek. Jadi prosesnya cepat. Yang memang harus dilakukan manual adalah foto produk. Itu memang nggak boleh pakai AI karena itu akan di sistemnya BPJP itu akan kelihatan gitu ya. Kemudian foto bersama pelaku usaha sebagai bagian dari verifikasi bahwa pendamping itu memang sudah berkunjung kepada pelaku usaha di lokasi produksi. Apakah itu di dapur, kalau misalnya dia bikin jus ya di meja jusnya gitu ya, atau dia lagi misalnya kalau bakery gitu ya, ovennya di mana seperti itu. Dan itu nggak boleh foto belakangnya tembok gitu ya, atau di depan rumah gitu nggak boleh, diminta langsung. Nah, sejauh ini memang sudah bisa berjalan dengan baik sekali ya. Dan kalau kita lihat data ini, mohon maaf saya buka juga. Ini saat ini kita sudah kurang lebih sekitar 188.600 pengajuan. Jadi ini jumlah yang besar karena salah satunya adalah percepatan dari kemudahan ya baik bagi pelaku usaha maupun pendamping untuk melakukan input data. Nanti data ini setelah diinput akan kami cek dulu. Balik tadi QC namanya. Jadi kita udah punya tim yang akan melakukan QC, quality control, sebelum disubmit ke BPJPH, si halal. Jadi datanya sudah matang, kemudian disubmit. Nah, itu akan mempercepat proses terbit, karena komite fatwa dia akan lihat, oh ini sudah sesuai, bisa terbit dengan cepat. Makanya tadi saya sampaikan ada yang 3 jam, ada yang 1 hari ya. Tapi ada juga yang bisa 2 bulan, 3 bulan karena bolak-balik biasanya tidak menggunakan sistem kurasi yang sudah kita siapkan begitu. Nanti akhirnya kalau sudah capek baru oh iya ya, kalau gitu pakai kurasi deh gitu. Jadi saya rasa simpel aja Mbak Lita untuk para pelaku usaha, dan ini bagi anggota dari Amvesindo sebetulnya kalau memang memiliki nasabah pembiayaan, nanti kita bisa atur secara teknis ya modelnya seperti apa, apakah tiap anggota Amvesindo ini kita berikan akun ya, kemudian nanti ini linknya tinggal disebar, jadi akan ketahuan dari anggota misalnya BNI Ventures gitu ya, itu punya berapa banyak ini nanti ke data, jadi bisa diakses, kemudian setelah dikurasi bisa jadi kita juga kembangkan namanya data exchange. Data exchange ini adalah memberikan proses pendampingan kepada pendamping yang ada di sekitar lokasi pelaku usaha, sehingga itu jadi lebih cepat begitu. Karena memang setiap pendamping itu dibatasi hanya bisa mendampingi pada lingkup provinsi. Misalnya saya di Jogja, hanya bisa di Jogja. Jadi kalau saya ada punya teman yang ada di Jakarta, biasanya saya kurasi, kemudian saya akan masukkan ke dalam sistem nanti akan mereverse ke pendamping yang nanti akan menyelesaikan proses pendampingan. Itu juga diketahui oleh si pelaku usaha. Jadi saya rasa secara sistem sudah sangat-sangat siap, Mbak Alita. Siap, terima kasih banyak Pak Roy. Ini sudah saya tuliskan juga untuk domainnya kali ya, webnya ya Pak ya, sertifikasihalal.id.
kepada Bapak Ibu mungkin bisa dicek-cek juga di sini layanan pendampingan sertifikasi produk halalnya, karena betul kata Bapak sudah sangat mudah sebenarnya, tinggal hanya input datanya gitu ya Pak ya, mempersiapkan fotonya dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek di sertifikasihalal.id. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama dari pertanyaan kedua dari Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, apakah bisa on mic dan on cam? Halo, Pak Halo, Wahyudin. Ya, terdengar Pak. Silakan. iya. Oh, isi bertanya, Pak. Apa bisa didengar? Ya, silakan Pak Iya. Wahyu. Ini Pak, misalkan saya sebagai pelaku usaha sudah memiliki sertifikat melalui Sehati dan ingin menambah menu itu gimana caranya ya Pak? Dan apakah masih gratis ketika menambah menu? Ya, Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wahyudin, kalau penambahan menu itu bisa dilakukan dengan melakukan melalui fitur self declare mandiri. Ya, untuk penambahan menu itu jelas berbayar, ya, Pak Wahyudin, karena sudah kalau masih di bawah 10 itu saya rasa masih bisa ditambahkan, Pak. Tetapi kalau sudah di atas 10 maka itu akan berbayar. Kemudian bisa jadi ada jenis produk yang kemarin belum didaftarkan, Pak. Jadi kalau misalnya ya saya sekarang jualan apa namanya lotek misalnya begitu, ya sudah dapat sertifikat halal. Tahun ini saya punya usaha baru yaitu jualan jus, gitu ya. Nah, boleh tidak jusnya ini kemudian mendapatkan fasilitas gratis, padahal kemarin NIK saya, NIB saya sudah kepakai, masih bisa, Pak. Jadi untuk jenis produk yang berbeda, ya KBLI-nya itu bisa sampai 3 KBLI itu tetap dihitung gratis. Jadi kalau misalnya tahun lalu sudah daftar 1, tahun ini ternyata KBL-nya berbeda, silakan didaftarkan lagi. Mungkin itu jawaban Pak Wahyudin. Sudah cukup jelas Pak Wahyudin. Aman berarti Pak. Hotel Lampung itu masih bisa maksimum 3 pokoknya, 3 KBLI. Gimana Pak Wahyudin? Sudah clear seperti apa ya? Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Ibu Sita Damayanti. Ibu Sita bisa on mic? Ya, terima kasih Ya. Mbak Halika. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi kalau untuk sertifikasi halal ini kan bisa jadi tadi ya bertambah menu, berarti ada menambahkan sertifikasi lagi terhadap menu yang baru gitu ya Pak. Nah, kalau untuk masanya sendiri, apakah ada masa kadaluarsa untuk sertifikasi halal ini? Misalnya kita harus sertifikasi ulang setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali seperti itu. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Sita. Untuk sertifikat halal ini berlaku seumur hidup, kecuali ada perubahan bahan baku dan ada perubahan di sisi proses, maka itu harus didaftarkan lagi terkait dengan perubahan bahan baku dan proses pembuatan. Selama tidak ada perubahan, maka dia berlaku seumur hidup. Begitu Bu Sita. Bu Sita ada follow up question? Apakah sudah clear? Sudah clear sepertinya Bu Sita ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada dari Ibu Balkis. Silakan Ibu Balkis untuk unmute. Atau mungkin saya bantu bacakan terlebih dahulu ya Pak ya pertanyaannya. Di sini pertanyaannya dari Ibu Balkis itu, kalau kantin kampus, apakah bisa mengajukan sertifikasi produk halal gratis lewat LPPH EWI? Itu dimungkinkan nggak Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk
warung atau kedai makan itu bisa diajukan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau kedai makan itu dikelola oleh beberapa orang atau misalnya menggunakan satu badan hukum, maka kalau pakai badan hukum jelas tidak bisa. Kalau rame-rame juga nggak bisa. Jadi mohon ditunjuk siapa pengelola yang nanti akan mewakili eh, dan dicantumkan dalam sertifikasi halal tersebut, begitu ya. Walaupun nanti di situ mereknya sudah jelas kedai atau apa kantin eh, kampus apa begitu ya namanya dan kelengkapannya. Saya rasa itu sih. Eh, jadi bisa dilakukan. Oke, siap. Thank you, Pak Roy. Mungkin boleh diperjelas lagi ya, Ibu Balkis, kalau mau berjelas ini konteksnya apa. Tapi kalau misalnya in general tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roy, itu bisa dilakukan di kampus ya. Bu, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Terima kasih. Oh, sudah jelas. Oke, baik. Mungkin ini kali ya, Pak. Untuk materinya nanti akan di-share ke Bapak Ibu peserta, kira-kira boleh nggak itu, Pak? Atau hanya disampaikan via sosialisasi Ya, ini aja? nanti sebetulnya simpel aja. Nanti tinggal kita ini di sini sudah ada WA-nya juga. Jadi Oke. kalau misalnya butuh, sebenarnya penjelasannya sudah lebih lengkap yang ada di web ya. Oke, Begitu, siap. Mbak Lita. Nanti tinggal diisi aja data-datanya, langsung akan dibantu, begitu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lebih lanjut nih, Pak. Sudah Oke. cukup clear pertanyaan dari Pak Roy. Mungkin Ya, kita mungkin nanti perlu diskusi juga, Mbak Lita, terkait dengan model implementasinya. Karena saat ini juga kita lagi menghandle misalnya dari PNM, ya, kemudian juga dari BTPN Syariah tadi mungkin tempatnya Bu Sita, sister company-nya. Kemudian juga ada dari apa namanya Kementerian UMKM, ya, kemudian dari Sukovindo. Nah, ini pola-pola kerjasama seperti ini biasanya bergeraknya terkait dengan data. Nah, ini kan karena data nasabah memang lebih baik kalau sudah dikomunikasikan lebih lanjut, ya, mungkin per anggota karena punya himpunan anggota apa nasabah pembiayaan sendiri, perlu kita atur supaya nanti mekanismenya lebih jelas dan data itu tidak disalahgunakan. Ini yang mungkin jadi concern kita ya, karena ada perlindungan data pribadi juga ya. Jadi mungkin nanti ada PIC di tiap anggota begitu ya, yang nanti cuma memantau aja di dashboard. Kita sudah siapkan dashboardnya juga, nanti tinggal dikoordinasikan dengan kami nanti akan menunjuk pendamping mana yang sudah memenuhi kualifikasi. Karena banyak sekali ya jumlah pendamping yang di kita punya grading juga. Ada yang P3H, ada yang halal advisor, ada yang registered halal advisor. Jadi ada 3 tiers gitu loh. Nah biasanya kalau tier-tier tadi itu apa kita berikan kewenangan-kewenangan khusus karena sudah terkonfirmasi dari sisi kompetensi dan juga sudah paham bekerja dengan data yang diberikan dari apa lembaga mitra begitu. Mungkin itu tambahan aja dari saya biar segera bisa tereksekusi. Terima kasih Mbak Alita. siap. Terima kasih banyak, Pak Roy. Kita akan ada diskusi lebih lanjut untuk implementasi dari LPPPH EWI ini ya, Pak ya, dengan Kampesindo dan para pelaku usaha. Sekali lagi boleh kita virtual applause dulu ya, Pak ya. Virtual applause kepada Pak Roy atas pemaparan dan juga sesi tanya jawabnya yang telah berjalan dengan baik gitu ya, Pak ya. Dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan teknis dari Bapak Ibu pelaku usaha. Nanti boleh langsung mengakses web yang sudah saya tuliskan di chat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan di sana ada WhatsApp yang bisa dihubungi ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung rangkaian kegiatan sosialisasi layanan sertifikat halal gratis sehati pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing speech yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius B. Priani selaku Kepala Bidang PMVS Amfesindo. Kepada Bapak Antonius, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Mbak Alita. Siap. Selamat pagi para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya acara sehati pagi hari ini. Antusiasme masyarakat dan peserta sangat-sangat tinggi ya.
dilihat dari jumlah pertanyaan yang cukup banyak, yang cukup detail. Jadi program ini atau sosialisasi ini tentunya mendukung ya kemajuan UMKM di Indonesia untuk bisa naik kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak eh, Hari Gunawan dari Kepala Direktorat Pengembangan PVML OJK yang menyampaikan dukungan penuh untuk kemajuan UMKM di Indonesia dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung kemajuan UMKM, salah satunya dengan POJK 046 tahun 2024, kemudian POJK nomor 19 tahun 2005 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, dan juga adanya dukungan pemerintah yang mendukung ekosistem syariah dengan PP nomor 33 tahun 2014 dan PP nomor 42 tentang 2024 tentang sertifikasi halal ya. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih buat Pak Edi dan Saputro sebagai Ketua Amfesindo, Asosiasi Modal Venture Indonesia, atas kata sambutannya yang menyampaikan dukungan penuh asosiasi Amfesindo untuk mendukung kemajuan UMKM. Salah satunya dengan menyelenggarakan event hari ini ya, sosialisasi Sehati. Dan terakhir, terima kasih untuk Pak Roy Renwalim dari LP3H EWI yang memberikan pemaparan yang sangat komprehensif di mana sertifikasi akan sangat membantu UMKM dalam menjelaskan kehalalan produknya daripada harus menjelaskan satu persatu ya. Jadi ini sangat memudahkan buat para UMKM dalam berjualan ya dan menjelaskan terkait produk halal. Di mana saat ini sisa kuota halal itu sebagai informasi Bapak Ibu semua ya, di tahun 2025 ini hanya sebesar 67.719. Jadi masih cukup banyak untuk tahun 2025 ini. Dan tahun 2026 akan naik ya, kuotanya menjadi 1,35 juta. Jadi tersedia cukup banyak kuota untuk halal gratis ini, di mana kita harapkan keikutsertaan dan pendaftaran para UMKM untuk bisa mendaftar kepada LP3HEWI. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menutup acara ini. Sekali lagi, sertifikasi halal gratis dengan memberikan pantun sebagai berikut. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Cakep. Pulangnya mampir makan kue tio goreng. Cakep. Datang sosialisasi di pagi ini, dapat ilmu dan peluang dapat sertifikasi halal gratis. Luar biasa. Saya lanjut yang kedua ya. Ini karena kita sudah di penghujung tahun, jadi auranya udah aura liburan. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Asiknya makan nasi tempong di Pantai Kuta. Cakep. Ayo segera daftar sertifikasi halal gratis agar UMKM Indonesia semakin maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antonio. Dengan demikian berakhirlah seluruh kegiatan Sehati, sosialisasi layanan sertifikat halal gratis pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, serta Bapak, Ibu, peserta atas partisipasi dan perhatian yang diberikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan berlangsung. Untuk komunikasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, selanjutnya terkait layanan Sehati, Bapak, Ibu dapat menghubungi LPPPH EWI melalui kanal resmi yang telah disediakan, yang sudah kami sertakan juga di chat Zoom. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan dapat mendorong kemudahan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Mungkin dari saya selaku MC dan untuk menutup acara pada pagi hari ini juga. Akhir kata saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pri, Pak Edi, Pak Hari, Mbak Lita, semua bareng. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa? Terima kasih Bapak Ibu.